Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 29 September. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, secara mengagumkan Engkau menetapkan para malaikat dan manusia bekerja sama dan mengambil bagian dalam karya penyelamatanmu. Semoga para malaikat agung senantiasa menguatkan kami untuk melawan kejahatan, meneguhkan kami untuk mewartakan kabar sukacita, dan menuntun kami dalam pesiarahan hidup di dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Selamat dan profisiat untuk saudara-saudari, keluarga, paroki, gereja, lingkungan yang pesta nama pelindung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, para malaikat agung. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael adalah 3 malaikat agung. Mikael artinya siapakah yang sama dengan Allah? Adalah malaikat panglima bala tentara surga. Bangsa Israel memandangnya sebagai malaikat pembela dari segala penganiayaan. Dan gereja Kristen pun memandangnya sebagai malaikat pelindung dan pembela kaum beriman dalam menghadapi godaan, serangan, dan penganiayaan dari musuh. Gabriel, yang berarti kekuatan Allah, adalah malaikat pembawa kabar gembira dari Tuhan bagi umat manusia. Peranannya sebagai pelayan dan utusan Allah dikenal dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sedangkan Rafael, yang berarti tabib Allah atau Allah yang menyembuhkan, di dalam kitab Tobit tampil sebagai teman seperjalanan Tobia untuk membebaskan Sara dari gangguan roh jahat
dan menyembuhkan Tobit dari kebutaan matanya. Gereja Kristen pun menghormatinya sebagai tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari segala penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya serta membebaskannya dari kuasa setan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, kepada Natanael Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Akhirnya lewat perkataan itu Natanael menjadi percaya bahwa Yesus itulah Mesias. "Rabi, engkau Anak Allah, engkau Raja orang Israel." Mesias adalah orang yang diurapi dan datang dari Allah untuk membebaskan umatnya dari segala bentuk perbudakan. Kita tahu Natanael sebagaimana orang-orang Yahudi pada umumnya masih memandang kemesiasan Yesus sebagai pembebas bangsa Israel dari penjajahan bangsa lain. Oleh karena itu, ia pun memberi gelar Yesus bernada politis, Raja orang Israel. Seorang raja adalah pemimpin militer yang bertugas memberi keamanan dengan memerangi musuh. Saudara-saudari yang terkasih, maka kalau kita lihat dalam sabda Tuhan hari ini, tindakan Filipus ini sungguh bijaksana. Daripada ia berdebat tentang Mesias, lebih baik ia mempertemukan Natanael dengan Yesus sendiri. Dan hasilnya Natanael kagum akan kemampuan Yesus dalam mengenal dirinya dan percaya kepadanya. Bagi orang yang percaya kepadanya, Yesus tidak berhenti sekedar menunjukkan kemampuan pengenalannya saja, tetapi bahkan memberi penglihatan berkaitan dengan kuasanya. "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Kalau kita refleksikan dalam pengalaman hidup kita, kadang-kadang kita masih ragu-ragu bahwa iman akan Yesus Kristus memungkinkan kita untuk menyaksikan rahasia-rahasia ilahi, padahal Yesus sendiri telah menjanjikannya kepada Natanael. Tak jarang kita pun berhenti pada rasa kagum dan terpesona akan kebesaran karya Allah saja. Yesus telah menunjukkan kemampuan dan kuasanya untuk menuntun Natanael menjadi percaya dan mengikutinya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua ini adalah pengikut-pengikut Kristus zaman now, zaman sekarang, yang harus terus-menerus aktif dan kreatif dalam memperjuangkan dan mewujud nyatakan iman kita secara konkret. Maka marilah kita sungguh menyadari akan rahmat karya Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian,
keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.